Halo Sobat Karantina Pertanian Belawan, saat mengajukan PPK online atau permohonan pemeriksaan karantina bisa langsung login di website berikut ya, ppkonline.karantinapertanian.go.id. Yang sudah punya usaha baik perorangan maupun perusahaan bisa langsung login di sini ya, bisa langsung login. Ini akan saya coba login dengan satu user. Oke, kemudian jangan lupa ini untuk memasukkan kode unik ini ya saat mau registrasi, saat mau login ya. Klik masuk. Oke, sesudah login di PPK online tampilannya seperti ini ya, tampilannya seperti ini. Kemudian di sini ada menunya, ini ada menunya ya, untuk permohonan misalnya impor, ekspor, domestik masuk, domestik keluar di sini ya. Oke, tips juga bagi para pengguna jasa, jika mau menambah PPCK boleh langsung klik ini yang warna merah, tambahkan PPCK ya, seperti ini tampilannya. Oke, kemudian yang akan saya tunjukkan bagaimana cara mengajukan permohonan pemeriksaan karantina untuk domestik keluar. Jadi ini menunya, menu permohonan, kemudian pilih domestik keluar. Oke, jadi tampilannya seperti ini ya, para sobat karantina ya. Oke, ini pilihannya kalau mengajukan melalui Karantina Pertanian Belawan, yang pastinya wilayah layanannya itu adalah kantor induk layanan ya. Ini kantor induk layanan. Kemudian untuk permohonan karantina bisa dipilih karantina hewan atau karantina tumbuhan ya. Jika media pembawanya itu adalah untuk karantina hewan, silahkan pilih karantina hewan. Jika membutuhkan pito itu pilih karantina tumbuhan gitu ya. Dan sebagai contoh di sini saya akan coba buat untuk karantina hewan seperti ini ya. Lalu kemudian untuk jenis komoditas ini ada pilihannya, beberapa pilihan ya. Untuk karantina hewan itu ada bisa 4 pilihan, ada hewan hidup, ada bah ya, ada haba, dan ada benda lain ya. Misalnya ini saya coba untuk telur, jadi telur itu masih termasuk bagian bah ya, jadi saya pilih bah ya. Jadi ini nama perusahaan yang sudah terdaftar dan sudah terregistrasi di PPK online karantina, dan ini alamatnya ya, lengkap dengan identitasnya. Ini identitas NPWP nya ya, lengkap ya. Oke, nama pendatangan juga udah jelas di sini ya. Oke, kemudian ke bawah ini pengirim ya. Kemudian nama penerima di sini harus diperhatikan ya. Nama penerima di sini ini harus diisi, wajib diisi ya. Misalnya nama pengirim, kalau udah pengirimnya mungkin kita buat A ya, penerima si A, alamatnya mungkin Batam ya. Ini untuk alamat ini bisa dituliskan jalan bla 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 bla, lengkap dia ya. Dari jenis identitas penerima, misalnya dia menggunakan KTP dan lain-lain boleh ya. Jika menggunakan KTP silakan pilih lain-lain, jadi diisi di sini nomornya ya. Kemudian diisi lengkap, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nomor mobile atau nomor handphone yang bisa dihubungi ya. Ini diisi lengkap. Kemudian keberangkatan ya, kita kembali ke kiri. Untuk keberangkatan, berangkatnya dari mana ya, misalnya kota Medan ya.
Belawan itu kan kota Medan, melalui kota Medan ya. Kemudian pilih pelabuhan keberangkatan, mungkin Belawan ya, pilihannya misalnya Belawan, ini harus diisi. Kemudian tujuannya kemana, ini tadi kita tujuannya ke Batam, kemudian pelabuhan tujuan. Jadi di sini udah lengkap, database kita sudah lengkap pelabuhan tujuan. Misalnya mau ke Batam itu Batu Ampar ya, Batu Ampar misalnya. Jadi kita pilih Batu Ampar. Kemudian lokasi timbun. Kalau misalnya lokasi timbun itu misalnya di Kim atau di mana, silakan diisi ya. Ya, jika tidak ada lokasi timbun bisa dengan titik aja. Kemudian moda alat angkutnya, ini kan ada pilihan nih. Kalau kita dari Belawan pasti laut ya, pasti laut kalau dari Belawan. Kemudian tipe alat angkut boleh yang kargo, boleh yang penumpang atau kombi ya. Ini pilihannya ya. Jadi misalnya dia naik kapal kelut itu kan kapal penumpang, tapi kalau dia yang kargo biasa misalnya seperti Bintang Timur atau Spil Pahala itu termasuk kargo, jadi dipilih kargo. Kemudian nama alat angkutnya misalnya KM Spil Pahala misalnya, ini diisi aja ya. Kemudian benderanya misalnya kan kalau kapal dalam negeri biasanya itu Indonesia ya, Indonesia. PUA nya itu nomor apa namanya, nomor setiap kapal itu kan ada nomor dia yang trip keberapa gitu ya. Jadi POE nya biasanya ada, jadi diisi. Jika tidak tahu POE nya boleh diisi dengan titik aja ya. Kalau call sign ini diisi titik aja. Kemudian ini tanggal berangkat, rencana tanggal berangkat ini harus pasti ya, tanggal berapa kira-kira rencananya dan tanggal tibanya kapan gitu ya, kapal tibanya kapan. Kemudian di sini yang perlu diperhatikan juga untuk jenis kemasan ya, apakah dia jenis kemasannya boleh dipilih di sini ya, atau kemasannya misalnya jika dia curah di dalam kontainer silakan pilih kontainer ya. Jadi untuk merek kemasannya ini diisi aja, diisi dengan titik boleh, jumlah kemasan berapa ya. Misalnya saya menggunakan kontainer dulu ya, kontainer misalnya ini satu ya, ini tadi belum saya isi ya, ini saya isi baru kita lihat terus gimana. Di tanggal 17, tanggal 22. Kemudian ini harus belum terisi tadi semua. Penerima Batam itu Kepulauan Riau ya, kota Batam, kemudian Provinsi Riau, Kepulauan Riau ya. Ini harus diisi semua ya. Sesudah itu di tahap pertama ini langsung disimpan. Oke, klik simpan. Oke, di sini menyimpan memang kita harus agak menunggu sebentar. Oke, sesudah ini klik OK ya. Input kopi permohonan karantina sukses. Ya. Kemudian kita ke bawah, kita next ya. Ini pilih next untuk melanjutkan permohonannya. Di sini yang diminta adalah untuk nama komoditasnya ya. Jadi klik tambah detail komoditas. Jadi bisa dipilih. Tadi di awal saya mau telur bisa dicari ya, bisa diketikkan telur ayam ya, telur ayam. Ini dia langsung keluar. Kemudian nama Latin, jika ada nama Latin ya silakan boleh diisi, jika tidak ada nama Latin dikosongkan aja ya. Kemudian di sini harus diisi brutonya kata abang ya. Semisalnya brutonya 9.500 dan netonya berapa, 9.000.
9.000 kg. Kemudian keterangannya dikosongkan aja. Jadi kode HS boleh ya, boleh dicari di sini untuk telur. Untuk telur bisa dilihat ke bawah ya, banyak pilihan ya. Tapi untuk domestik tidak saya sarankan untuk membuat kode HS ya. Kemudian untuk asal telurnya, misalnya asal telurnya kita ambil dari Deli Serdang misalnya ya, Deli Serdang. Oke, kita lanjut ya. Misalnya asal komoditasnya itu dari Deli Serdang ya. Kemudian kemasan ya, kemasannya apakah bag atau kontainer dan lain segala macam. Jadi ini bisa dikosongkan aja jika dia memang curah ya. Kemudian isi merek kemasan boleh dikosongkan, jumlah boleh, tapi ini tidak boleh kosong ya. Nilai barang sesuai PIB atau PEB harus diisi dengan benar ya. Misalnya 25 juta kayak gitu ya. Kita coba ini, baru habis itu ditambahkan ya, ditambahkan. Kemudian di sebelah kanan harus ada yang kita isi lagi ya. Peruntukannya itu wajib diisi, misalnya untuk diperdagangkan, dikonsumsi, dipelihara, diproses dan lain segala macam ya. Jadi misalnya untuk diperdagangkan ya, Anda bungkus ini, kosongkan aja. Kemudian disimpan ya, ini tahap kedua, disimpan. Kemudian sesudah disimpan klik next. Oke, untuk tahap selanjutnya di sini dia meminta nomor kontainer ya. Apakah menggunakan kontainer? Jika menggunakan kontainer harus dipilih ya. Kalau iya, tambahkan nomor kontainernya. Misalnya ini ya. Kemudian ukurannya berapa feet? Ada yang 20, ada yang 40. Jadi sini ada pilihannya ya. Pilihannya. Kemudian apakah FCL atau LCL, apakah dia satu jenis di dalam, apakah rame-rame gitu ya. Jadi pilih FCL aja. Tipe kontainernya kalau untuk telur itu general cargo biasanya ya, tetapi kalau untuk produk hewan yang butuh pendingin, dia pilihannya river ya. Ini kita pilih yang general dry cargo karena kita tadi mengajukan permohonan untuk telur ya. Nomor silnya boleh dimasukin ya, misalnya 345 itu. Habis itu ditambahkan. Sesudah ditambahkan jangan lupa untuk disimpan ya, disimpan. Oke, disimpan. Kemudian klik di sebelah kanan next untuk melanjutkan permohonan. Kemudian di sini ada beberapa minta keterangan dokumen pendukung ya, misalnya SKKH, surat keterangan kesehatan hewan atau produk hewan ya, misalnya dari dinas atau hasil lab yang menyatakan bahwa itu produk atau komoditi dalam keadaan sehat dan tidak tertular hama penyakit hewan ya. Misalnya dokumennya surat kita pilih ya, kesehatan. Oke, kesehatan, ini surat keterangan kesehatan hewan. Jadi tanggal terbitnya tanggal berapa, misalnya tanggal 16. Jadi asal terbitnya dari mana ya, misalnya Medan ya, asal terbit Medan. Kemudian nomornya nomor berapa ya, jadi terbitnya negaranya Indonesia ya, Indonesia. Kemudian pilih ketersediaan dokumen tersedia misalnya ya. Kemudian diupload di sini ya, ini telusuri ini untuk mengupload. Oke, sesudah diupload kemudian ditambahkan seperti ini ya. Karena saya tadi tidak mengupload, jadi tidak ditambahkan. Kemudian jika tidak sesudah ini terisi semua, nanti klik melanjutkan. Oh, ini sudah terbaca ya, surat keterangan kesehatan hewan, ini dia ya, ada terbaca, bisa dilihat di sini. Kemudian next ya, sesudah di next ini udah muncul ya hasil data permohonan yang diinput tadi ya. Oke, udah jelas di sini ya.
ini nama pemilik ya, alamatnya ya, ini dia. Kemudian ini tujuannya kemana ya. Kemudian di sini nama komoditinya sudah muncul ya, dia berapa brutonya dan berapa netonya. Kemudian di sini ada beberapa tombol nih, ada cek permohonan, kirim ke karantina, dan selesai. Di sini bisa mencetak permohonan ya, permohonan bisa dicetak, dan kemudian bisa mengajukan langsung ke karantina. Dan jika merasa permohonannya sudah lengkap dan benar-benar sesuai, silakan kirim ke karantina, diklik aja kirim ya. Ketika ini sudah diklik kirim dan sudah berhasil, maka data permohonan Bapak Ibu sudah terkirim ke karantina, gitu ya. Oke, jika ada pertanyaan boleh langsung tanyakan di bawah. Terima kasih.